Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya di mana saja. Semoga hari ini kalian diberi kesehatan, diberi kebahagiaan bersama keluarga. Dan saya selalu mengingatkan, jaga kesehatan kalian selama pandemi COVID-19 ini. Ingat, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Baiklah, kita akan mempelajari materi tentang makna, nilai, dan semangat kebangkitan nasional dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. Topik kali ini adalah berdirinya Budi Utomo. Baiklah, sebelum pembahasan materi kali ini, kalian sudah mempelajari bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, di mana bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum, perlawanan mereka menggunakan kekuatan senjata yang masih menggunakan senjata sederhana. Perlawanan mereka juga masih bersifat kedaerahan dan mengandalkan kepemimpinan seorang raja. Setelah begitu lama menghadapi penjajah pada saat itu, muncullah keinginan dari beberapa kaum muda untuk melakukan perlawanan menggunakan cara yang modern, yaitu menggunakan perlawanan melalui organisasi. Kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo, yaitu yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Kebangkitan nasional itu sendiri adalah suatu pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mana mereka menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional merupakan masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk mencapai kemerdekaan. Budi Utomo adalah suatu organisasi pergerakan nasional yang paling berpengaruh di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 oleh sejumlah mahasiswa Stovia School Thought Planning van Initial Arsen. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena organisasi ini dianggap sebagai organisasi kebangsaan yang pertama. Berdirinya Budi Utomo tidak terlepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo
Beliau bukanlah pendiri Budi Utomo, namun beliaulah yang telah menginspirasi Sutomo dan kawan-kawan untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Wahidin Sudirosodo sendiri adalah seorang alumni Stovia yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa untuk memberitahu gagasannya mengenai bantuan bagi pelajar-pelajar pribumi yang berprestasi. Organisasi pendidikan ini sangat didukung oleh masyarakat. Pada hari Minggu, pada tanggal 20 Mei 1908, di hadapan beberapa mahasiswa Stovia, Sutomo mendeklarasikan berdirinya organisasi Budi Utomo. Tujuan yang ingin dicapai dari organisasi Budi Utomo tersebut antara lain memajukan pengajaran, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali kebudayaan. Itulah tujuan yang ingin dicapai oleh Budi Utomo. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan rapat yang pertama di kota Yogyakarta. Budi Utomo telah memiliki 7 cabang di beberapa kota, yaitu Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Pada kongres di Yogyakarta ini diangkatlah Raden Adipati Tirtokusumo sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokusumo, banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga banyak anggota muda yang memilih untuk menyingkir. Inilah suasana rapat Budi Utomo. Kegiatan Budi Utomo yang pada awalnya terpusat di bidang pendidikan sosial dan budaya, akhirnya mulai bergeser di bidang politik. Strategi perjuangan Budi Utomo juga ikut berubah dari yang awalnya sangat menonjolkan sifat proto-nasionalisme menjadi lebih kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Jika dilihat dari keanggotaannya, Budi Utomo sebenarnya adalah sebuah perkumpulan kedaerahan Jawa. Namun sejak Kongres di Batavia tahun 1931, keanggotaan Budi Utomo dibuka untuk semua orang Indonesia. Budi Utomo juga membuktikan diri sebagai sebuah organisasi yang bersifat nasional dengan cara bergabung di PBI, yaitu Persatuan Bangsa Indonesia. Penggabungan inilah yang kemudian membentuk sebuah organisasi baru bernama Parindra, Partai Indonesia Raya.
Meskipun pada masa Budi Utomo tidak memiliki pamor seterang organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya seperti Syariat Islam atau SI atau Indis Partai, namun Budi Utomo tetap memiliki andil yang besar dalam perjuangan pergerakan nasional karena telah menjadi pelopor organisasi kebangsaan. Itulah mengapa hari kelahiran Budi Utomo 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kesimpulan, Budi Utomo adalah salah satu organisasi pendidikan yang sangat penting dibangun pada tanggal 20 Mei 1908 oleh sejumlah mahasiswa Stovia bertujuan untuk memajukan pengajaran, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan, memajukan teknik dan industri, serta menghidupkan kembali kebudayaan. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan saya ingatkan, setelah ini jam 11 kalian mengerjakan soal di website. Saya tutup jam 12 siang. Ingat, waktu saya batasi jam 11 sampai jam 12 siang. Dan waktu kalian mengerjakan hanya 30 menit. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.